Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, di mana kelompok kami mengambil materi yang berjudul analisis regulasi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun nilai kelompok kami, nama kelompok kami, mohon maaf. Adapun nama kelompok kami ada sebagai berikut. Yang pertama saya sendiri, Helmi Wisam Muzaki dengan NIM 220710110117. Yang kedua ada teman saya, Zaid Zidani Ar-Rosyaidi dengan NIM 22071011011303. Yang ketiga ada Edgar Indra Stata dengan NIM 22071011011371. Yang ketiga ada M. Al-Haj Arafi Illah dan NIM 220710110122. Nah, oke, lanjut. Oke, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Edgar. Silakan Edgar. Ya, saya akan menjelaskan tentang ada latar belakang. Yang pertama, eh, tentang sejarah kolonialisme dan konflik etnis. Keberadaan masyarakat Indonesia memiliki keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Meskipun keberagaman ini adalah kekayaan bangsa, namun juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Ketidakpahaman, stereotip, dan prasangka terhadap kelompok lain dapat memicu tindakan intoleransi. Yang kedua adalah politik identitas dan kepentingan sosial. Ketidakadilan sosial termaksud kesenjangan ekonomi dan kesenjangan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja dapat menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kurangnya kesempatan dan perasaan ketidakadilan bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mempromosikan ideologi radikal. Yang terakhir adalah pengaruh ideologi dan paham radikal. Pergeseran politik dan ideologi, perubahan politik dan ideologi dalam masyarakat juga dapat berdampak pada munculnya tindakan intoleransi dan radikalisme, terjadinya perubahan politik yang cepat atau adanya perbedaan pendapat mengenai isu-isu sensitif seperti agama, etnis, atau isu-isu sosial tentu dapat memicu konflik dan memperkuat posisi kelompok-kelompok radikal. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yakni permasalahan terkait permasalahan terkait ini regulasi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan dapat melawan nilai-nilai moral, agama, dan hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Regulasi sendiri merupakan seperangkat aturan yang diciptakan untuk mengatur suatu sistem agar terbebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Salah satu bentuk regulasi yang umum adalah regulasi pemerintah dan swaregulasi. Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi hadir di berbagai bidang kehidupan masyarakat, fungsi utama regulasi adalah sebagai pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Pentingnya mengatur regulasi dengan hati-hati agar sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, keberadaan regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang harus diambil. Contoh dari regulasi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila yakni pasal 411 KUHP tentang perzinahan. Setiap orang yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau mencoba memaksa pemerintah untuk mengubah atau menjalankan kebijakan-kebijakan tertentu dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati.
Tindakan ini yang diatur oleh pasal tersebut dapat melawan nilai-nilai moral dan agama yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan prinsip dasar Pancasila menghargai martabat manusia dan mengakui bahwa setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan tidak dicemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, perlu hati-hati dalam mengatur regulasi agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu materi tentang contoh kasus terhadap penganiayaan. Yang pertama adalah kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melakukan perzinahan di Aceh. Kronologinya yaitu pada tahun 2019 terjadi kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melakukan perzinahan di Aceh. Pasangan tersebut dijatuhi hukuman cambuk oleh warga setempat yang menganggap bahwa perzinahan melanggar aturan syariah. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial dan menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan. Faktor penyebab dari kasus ini adalah adanya pandangan bahwa perzinahan melanggar aturan syariah dan adanya kelompok masyarakat yang ingin menegakkan hukum syariah secara keras. Dampaknya, kasus ini menunjukkan masih adanya tindakan intoleransi dan radikalisme dalam masyarakat Aceh, serta merusak citra Aceh sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang modern. Kemudian kedua, ada kasus pembunuhan terhadap pasangan yang melakukan perzinahan di Papua. Kronologinya yaitu, pada tahun 2019 terjadi kasus pembunuhan terhadap pasangan yang melakukan perzinahan di Papua. Pasangan tersebut dibunuh oleh kelompok masyarakat yang menganggap bahwa perzinahan adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai keagamaan dan moral. Kasus ini juga menimbulkan kecaman dari berbagai kalangan. Faktor penyebab dari kasus ini adalah adanya pandangan bahwa perzinahan melanggar nilai-nilai keagamaan dan moral yang diatur oleh kelompok masyarakat tertentu, serta adanya kekerasan yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dampaknya yaitu kasus ini menunjukkan masih adanya tindakan intoleransi dan radikalisme dalam masyarakat Papua, serta merusak citra Papua sebagai daerah yang multikultural dan toleran. Kemudian yang ketiga, ada kasus sweeping terhadap pasangan yang melakukan perzinahan di Cianjur. Kronologinya yaitu, pada tahun 2020 terjadi kasus sweeping terhadap pasangan yang melakukan perzinahan di Cianjur, Jawa Barat. Pasangan tersebut diarak keliling desa dan dihukum cambuk oleh massa yang menganggap bahwa perzinahan melanggar nilai agama dan juga moral. Lanjut. Kemudian, dampak regulasi terhadap kasus intoleransi dan radikalisme, di mana amat sangat merugikan negara dan melawan Pancasila. Kami menemukan beberapa regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, yaitu pasal 411 KUHP tentang setiap orang yang melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara maksimal 1 tahun. Pasal ini kami anggap bertentangan dengan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seharusnya urusan manusia kepada Tuhan atau agamanya. Pasal ini dianggap juga terlalu dalam mengatur masyarakat. Pasal ini juga berdampak intoleransi yang di mana membuat stigma bahwa prostitusi tindakan yang melanggar hukum sehingga pelaku prostitusi akan dipikirkan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam kajian kasus beberapa kelompok masyarakat yang fanatik terhadap agama dan percaya bahwa tindakan perzinahan harus dimusnahkan dan mengakibatkan radikalisme dari kelompok-kelompok tersebut. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Sini saya akan menjelaskan. Kesimpulan yang kami dapat adalah pasal 411 KUHP menunjukkan adanya tindakan intoleransi dan radikalisme dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, yang dianggap sebagai daerah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang moderat. Kasus ini memiliki faktor penyebab utama, yaitu pandangan bahwa perzinahan melanggar nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, terdapat juga keyakinan bahwa kekerasan merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain faktor-faktor tersebut, pandangan bahwa perzinahan melanggar nilai-nilai agama dan moral yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu, serta kepercayaan bahwa tindakan sweeping efektif dalam menangani permasalahan tersebut, juga menjadi faktor penyebab dalam kasus ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, itu tadi adalah materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata-kata maupun tindakan kami yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.